Dunia maya tiba-tiba geger oleh nyinyiran berisi percakapan melalui akun media sosial antara Nabila Aprilia dan sejawat selebgramnya. Percakapan yang diposting melalui Instastory itu berupa sindiran yang diduga dialamatkan untuk Titania Aureli Hermansyah alias Aurel yang santer akan menikah dengan YouTuber kenamaan Atta Halilintar. Sementara Nabila Aprilia sendiri belakangan disebut-sebut pernah menjalin kasih dengan Atta, yang kini statusnya sudah mantan. Yang bikin geram netizen, pada postingan di Instastory-nya, Nabila mula-mula kesal disebut mengikuti gaya seseorang. Kita ngikutin, istighfar loh, jangan bikin gue kesal ya, cakep kali ya, tulis Nabila. Percakapan pun dilanjut saat akun bernama @giska memuji penampilan Nabila yang tak pernah melakukan perawatan suntik putih tapi masih terlihat cantik. Kapan buluknya sih nih orang? Bening mulu gak pernah suntik putih, tulis Giska. Nabila pun langsung menimpali. Hahaha, oh iya, berusaha mengubah, berusaha sekuat tenaga, biar gak dikatain buluk, timpal Giska. Sindiran itu makin menjurus tatkala netizen melihat Nabila kembali merepost postingan Giska yang memajang foto artis Hollywood Kylie Jenner dengan rambut serba ungu. Tak ayal postingan ini pun langsung diterka netizen sebagai sindiran ke Aurel. Pasalnya, kekasih Atta Halilintar itu pernah mengenakan rambut dengan warna serupa dengan Kylie. Apalagi belum lama ini, saat diundang Deddy Corbuzier, Aurel sempat menepis soal isu operasi plastik, hingga rupanya tak secantik Kylie Jenner. Cuman kayak kadang bingung sih, aku maksudnya kalau dulu dibilang pas aku umurnya masih muda dibilang tua, sekarang udah umur segini dibilang kayak anak-anak. Dibilang operasi pernah ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Apa, muka atau apa? Dibilang muka. Muka. Tapi Izzat operasi? Enggak. Sama sekali? Enggak. Kalau aku operasi, aku mukanya udah kayak Kylie Jenner kali. Tak mau tinggal diam, melalui akun media sosialnya, Atta langsung merespons dengan menulis. Kenapa ya ada aja orang suka jelekin fisik orang? Mungkin yang ngejelekin itu merasa dirinya paling sempurna. Cantik ganteng, kalau suka iri ngomongin orang, itulah jelek yang hakiki, tulis Atta kesal. Sementara Aurel sendiri langsung membalas sindiran dengan postingan kalimat, "Kita hanya memiliki 2 tangan, tidak mungkin menutup mulut jutaan orang. Lebih baik kita menutup 2 telinga kita. Have a nice day everyone," tulis Aurel bijak. Kalau ditanya aku tuh udah kebal banget dengan bulian. Tapi? Karena jujur dari SD aku tuh udah sering dibully. Karena? Dari masalah fisik, dari masalah, ya pokoknya paling sering fisik lah. Ya kalau cuma dulu dikatain oplas, dikatain apa, dia masih tegar. Tapi begitu udah dikatainnya hal-hal yang berbau terlalu jauh, dia pasti terganggu. Dia pasti merasa, bunda aku kayak gini sih. Apalagi kan sekarang dia merasa dia lagi deket juga sama orang, takutnya begini kan banyak berkepikiran begitu. Kalau dibiarkan takutnya tambah makin parah soalnya gitu. Bahasanya kan kita jadi orang tua juga nggak terima dong lihat anak digituin. Jika benar Nabila menyindir Aurel, tampaknya asmaranya dengan Atta seolah tak henti dibayangi oleh wanita-wanita yang pernah dekat hingga mengaku sebagai mantan kekasih. Fenomena para selebriti belum terkenal alias sekutar yang terus membayangi kehidupan sang bintang sekelas Atta dan Aurel ini seolah menjadi beban masa depan rencana pernikahan mereka. Sebelumnya, sekutar seperti Clara Gopa juga sempat meluncurkan sensasi lewat pengakuan mengejutkannya terkait obsesinya terhadap Atta hingga ia dibully netizen. Kali ini seolah ingin ikut mendulang pamor, Nabila tiba-tiba beraksi lewat percakapan berupa sindiran syarat menyinggung fisik Aurel. Padahal Nabila sendiri baru saja reda dari konflik hukumnya dengan sesama selebgram Hana Hanifah. Lalu benarkah fenomena menabur sensasi ini benar-benar tengah menjangkiti para sekuter yang ingin naik kasta selebriti? Sedemikian murahkah aib pribadi diumbar hanya demi melambungkan pamor instan?
definisi artis ini yang mana dulu gitu. Ini yang harus dipahamin dulu gitu. Karena dari catatan saya itu kebanyakan yang sering kali disebut artis itu sebenarnya wilayahnya adalah secara strata gitu, kelasnya yang kelas C gitu. Jadi yang secara standar popularitas dia bawah sebenarnya, atau menengah bawah lah kalau mau dibilang menengah. Aurel sendiri memang relatif kenyang dengan bulian, juga sanjungan dari fans. Apalagi belakangan kedua orang tuanya, Anang Hermansyah dan Ashanty, sempat memberikan shock therapy bagi para haters dengan melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Tapi karena akun penghina Aurel kala itu masih di bawah umur, Anang dan Ashanty memilih untuk memberikan peringatan. Lalu mungkinkah jika sindiran itu kuat mengarah ke Aurel, Anang dan Ashanty akan beraksi? Saya dari 10 tahun kita bersama di medsos sudah banyak banget macam-macam, saya nggak pernah laporin kan gitu, karena bagi saya udahlah gitu. Tapi kalau udah ranahnya ke anak-anak dan udah parah ya, kalau cuma dikatain jelek apa bodo amat gitu. Tapi kalau ngatainnya udah di hal-hal yang menurut saya mengerikan, itu kan kita orang tua nggak ada yang senang kalau anaknya dibegitukan. Jadi tadi saya setuju bahwa pergunakanlah sosial media dengan tujuan yang baik dan dengan cara yang baik. Di tengah pamor keluarga masa lalu yang terus hinggap di kehidupan keluarga A6, tampaknya Anang dan Ashanty butuh kesadaran hukum yang ekstra. Yang terbaru, adik Aurel, Azriel Hermansyah, tiba-tiba muncul dengan pengakuan mengejutkan. Ia kabarnya berencana akan masuk Akademi Kepolisian, sebuah profesi yang jarang diminati keluarga selebriti. Kalau bunda yang jadi keinginan kan umurnya udah umur. Kalau dia kan masih muda. Udah umur bunda. Yang jangan gak nyambung yang ini masa depan anak. Lantas mungkinkah sebagai anak lelaki paling besar, Azriel ingin berkarir di dunia penegakan hukum bersamaan dengan semakin tingginya kesadaran hukum keluarga A6? Benarkah Azriel juga ingin berdiri memproteksi keluarganya kelak dari serangan orang-orang tak bertanggung jawab? Jel, besok di Bali kita nyari tempat tembak lagi. Nembak burung ya, Mau? Habis itu kita latihan karate sama nyari di situ karate. Ada. Oke, bener ya. Jill tuh keren loh, guys. Dia cita-citanya emang berubah dalam semenit.